Saat ini, 3 perusahaan besar di dunia, Facebook, Google, dan Apple, mempunyai kisah yang berbeda dan bertentangan dengan privasi penggunanya. Dalam buku marketing 101, salah satu panduannya menuliskan, setiap perusahaan menceritakan sebuah kisah. Semua orang menyukai kisah Apple versus Google yang bagus, namun kenyataannya keduanya tampak lebih bersimbiosis daripada kompetitif. Google yang menjual iklan, dan Apple yang menjual perangkat untuk menampilkan iklan. Target pasarnya adalah kaum muda dengan pendapatan menengah ke atas. Beberapa tahun lalu, Apple telah membuat fitur untuk memblokir iklan di perangkat iPhone. Sedangkan menurut Google, adanya fitur memblokir iklan adalah suatu keputusan yang kurang ideal. Perusahaan-perusahaan saat ini tengah saling menginjak satu sama lain untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya data penggunanya. Google beralasan data yang dikumpulkan dari penggunanya itu digunakan untuk memudahkan pengguna melakukan aktivitasnya sehari-hari. Karena lebih banyak informasi, akan membuat ponsel menjadi lebih berguna, menurut Google. Data ini secara agregat membuat layanan Google menjadi lebih baik, lebih murah, dan lebih mudah diakses penggunanya. Semua fitur Google mulai dari email, Translate, Drive, Chrome, berjalan dengan baik tergantung dari banyaknya data yang diterima. Di sisi lain, Apple berseberangan dengan konsep Google. CEO Tim Cook berpendapat bahwa konsep Google adalah pertukaran palsu yang dirancang untuk membenarkan model bisnis di mana pengguna adalah produknya, bukan pelanggan. iPhone tidak hanya membutuhkan data untuk menjadi berguna, bahkan iPhone tidak menginginkan data, kata CEO. Bagi Apple, menyimpan informasi pengguna hanyalah kewajiban. Apple berpendapat menjual produk dengan harga tinggi adalah salah satu fiturnya. Berbeda lagi dengan Facebook. Menurut Mark Zuckerberg, masa depan adalah privasi. Dengan desain baru di halaman Facebook, lebih menekankan pada grup dan komunitas privat. Privat di sini adalah eksklusif atau terpisah, bukan berarti Facebook tidak membutuhkan data penggunanya. Google menyusul meluncurkan fitur baru. Misalnya, ketika pengguna mengetik sebuah akronim baru, alih-alih mengirimnya ke server Google, telepon pengguna akan dengan sendirinya mendata akronim tersebut. Dengan cara ini, telepon pengguna dapat menggunakan data tanpa Google. Fitur ini sama dengan fitur di Apple yang bernama privasi diferensial. Fitur ini dinilai bagus karena pengguna tidak perlu memutakhirkan ponselnya setiap saat. Namun Google dinilai lebih memberikan privasi dan produknya lebih baik yang membuat Apple menjadi terlihat mahal. Itulah sebabnya Google dan Apple sangat antusias terhadap masalah privasi penggunanya. Prioritas perusahaan berkembang seperti Facebook pada tahun 2010 yang tertangkap basah membagikan informasi penggunanya sangat berbeda dengan prioritas perusahaan mapan yang dominan seperti Facebook saat ini. Facebook tampaknya telah belajar dari kesalahan dan dengan cepat berbenah melakukan yang lebih baik dari sebelumnya. Facebook mencapai posisinya saat ini karena menggunakan data penggunanya dengan baik. Facebook akan mengenkripsi pesan pada hari berikutnya dan tetap menampilkan iklan yang relevan dengan penggunanya. Hal ini terjadi karena Facebook membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melakukan uji coba algoritmanya saat ini. Facebook dan Google memiliki dasar bisnis yang sama, yaitu menjual iklan yang disesuaikan. Perbedaannya adalah Google lebih memberikan nilai lebih, sehingga bisa lebih jujur tentang perdagangan. Facebook memiliki 3 jenis saham. Kelas A adalah saham yang murah dan memiliki 1 hak suara, kelas B adalah memiliki 10 hak suara, dan kelas C tidak memiliki hak suara. Hal tersebut menunjukkan bahwa CEO Mark Zuckerberg memiliki saham 53,3%, membuatnya memiliki kendali penuh atas perusahaannya. Setiap kali ada peretasan, CEO Tim Cook akan melakukan wawancara yang menyinggung tentang privasi dan menjelaskan bahwa Apple akan sangat menjaga privasi penggunanya. Bagi Google, setiap kali ada pembaruan sistem akan memberikan banyak fitur dan nilai sebagai ganti data penggunanya yang didapat. Sedangkan Facebook hanya akan terus memberikan klarifikasi dan permohonan maaf atas beberapa kekacauan di dalamnya. Pada akhirnya, kita sebagai penggunalah yang lebih memiliki hak kepada siapa kepercayaan ini bisa diberikan. Satu yang pasti adalah, setiap perusahaan akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan finansialnya. Jadi,
Pastikan bahwa yang kita pilih adalah selaras dengan apa yang kita inginkan.